Haleluya, haleluya. Shalom Holy Lovers, apa kabar semuanya? Saya bersyukur bisa menyapa saudara kembali dalam acara talk show kita pada hari ini. Topik kita hari ini cukup menarik. Apakah orang Kristen boleh merokok dan juga minum minuman keras atau alkohol? Untuk itu kita akan membahas panjang lebar tentang hal ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Lasman Sinaga STH. Beliau adalah Wakil Sekretaris 2 MD GPDI Sumatera Utara Aceh dan juga sebagai seorang gembala sidang di GPDI Shalom Kuala Tanjung. Untuk itu teman-teman, udah gak sabar lagi kan? Yuk kita langsung tanya langsung kepada narasumbernya, yaitu Bapak Pendeta Lasman Sinaga. Sebelumnya Pak, sebelum kita berdiskusi, saya ingin menyapa Bapak dulu. Bagaimana kabarnya Pak? Oh, sehat, puji Tuhan. Oh, haleluya. Iya. Ya. Jadi Pak, udah siap kita diskusi nih Pak ya? Oh, sudah dari dulu siap. Gini nih Pak, ada banyak sekali pertanyaan di kalangan kekristenan mengenai rokok. Dan ada yang memang bergumul tentang hal ini, ada juga yang memang berusaha ingin membenarkan diri tentang hal ini. Apakah orang percaya itu boleh merokok atau tidak nih Pak? Iya, saya menjawabnya dengan tegas, tidak boleh merokok. Ya, secara eksplisit tentu memang tidak kita temukan nih Pak ayat Alkitab yang mencatat tentang rokok atau praktek merokok dalam Alkitab. Tetapi kenapa banyak sekali pemahaman Kristen mengatakan ajaran-ajaran gereja juga, bahkan pendeta-pendeta juga mengajarkan kepada umat-umatnya bahwa rokok itu berdosa. Sedangkan ada beberapa orang Kristen yang justru memperbolehkan rokok itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan mereka, Pak. Itu gimana kira-kira menurut Bapak ya? Iya, sebagai hamba Tuhan, saya harus menjelaskan ada ayat-ayat firman Tuhan yang bisa kita pegang untuk menghindari supaya kita jangan merokok. Contoh, Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, bait suci, sehingga jangan kita kotori, biar kita jaga kebersihan rumah Tuhan, tubuh kita, sehingga hal ini harus disampaikan bahwa kita ini rumah Tuhan dan jangan dikotori dengan hal-hal yang lain. Juga di 1 Korintus ya, di 2 Korintus 7 ayat 1 ya, saya harus bacakan ini untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah, menuju kekudusan yang sempurna yang dimintakan Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, harus menghindari pencemaran. Ya, pencemaran jasmani itu berbicara tentang tubuh kita, berbicara pencemaran rohani, berbicara hubungan kita di dalam hal-hal rohani. Ya, saya sering ke Jakarta, bahwa asap kendaraan itu, asap pabrik itu disebut pencemaran ya, apatah lagi asap rokok. Nah, itu pencemaran bagi tubuh orang Kristen ya. Lalu tentang merokok ini boleh dibahas tentang mengganggu kesehatan ya, merusak kesehatan ya. Kita jagalah kesehatan. Banyak saya dengar, apalagi jemaat, waktu dia jatuh sakit tuberkulos atau TBC, dokter pesan, jangan merokok. Kalau kamu mau panjang umur, mau sehat, berhenti merokok. Jadi untuk kesehatan tidak baik merokok itu. Juga hal mempergunakan keuangan, bahwa uang kita itu harus kita pergunakan ke hal-hal yang menyenangkan. Contoh di Yesaya 55 ya ayat 2 ya, boleh kita baca Yesaya 55 ayat 2 ya.
mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saya melayani di daerah Kuala Tanjung. Saya perhatikan ada bapak-bapak keluarga yang mengeluh, enggak ada uangku Pak Pendeta, kami miskin. Tapi dia merokok, ya, satu hari minimal dia 1 bungkus. Tahu-tahu kalau 1 bulan dia sudah 30 bungkus. Kalau 1 bungkus saja 10.000 kali 30 hari sudah 300.000. Tapi untuk beli buku anaknya enggak ada, untuk beli rokok ada. Nah, inilah salah mempergunakan uang. Lebih baik berhenti beli rokok, pergunakan uangmu kepada hal-hal yang baik. Nah, oke, kira-kira begitu tentang merokok. Tapi ada juga di ayat-ayat di Ayub bahwa kayaknya nikmat dia menikmati rokok itu, ya, tapi akhirnya dia punya dampak buruk, ya. Kalau kita lihat di Ayub 20 ayat 12 sampai 16, sangat mengerikan sebenarnya dampak negatif daripada rokok ini, ya. Saya bacakan untuk kita. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Jadi orang merokok itu enak rasanya, nikmat di dalam mulut, ya. Sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Wah, kalau saya perhatikan orang-orang, dan dulu saya juga pernah, ya, waktu saya masih muda, belum bertobat, ya, saya merokok rasanya nikmat, ya, seperti ini. Rokok apa, Om? Haji Samsu. Dunhill dulu. Paten, ya, Om, ya. Ya, dulu itu, ya. Tapi kita lihat lagi ayat selanjutnya, ya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya, ya. Saya orang-orang sampai ujung rokok itu masih nyala sampai kebakar bibirnya karena saking merasa nikmat dan tidak melepaskannya, ya, dan menahannya pada langit-langitnya. Nah, gitu dibikin, ya. Ayo terus kita baca. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, maksudnya di paru-paru, ya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya, ya. Harta bendanya ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkan dari dalam perutnya, ya. Terus bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Jadi banyak kali orang yang sudah candu, terikat dengan merokok, akhirnya dia rusak paru-parunya. Nah, ini dampak negatif daripada merokok itu. Oke. Jadi menyikapi apa yang Om sampaikan tadi, kan merokok itu bisa merusak bait Allah, ya Om, ya, yang ada tubuh kita yang adalah bait Allah ini. Tetapi apakah kita tidak terlalu naif, ya Om, kalau misalnya kita menghakimi rokok itu dapat merusak kesehatan dan tubuh kita yang adalah bait Allah, sedangkan kecanduan akan hal yang lain kan bisa juga merusak tubuh kita. Apakah itu disebut juga dosa atau hanya rokok aja yang bersifat dosa, Om? Iya, jadi sebenarnya orang kalau hal terlalu, itu menyalah, ya. Ya, tapi yang secara jelas, tegas, merokok ini lebih merusak kehidupan manusia daripada hal-hal yang lain, ya, gitu. Bagaimana dengan kita candu kopi, Om? Kan mengandung nikotin, harga kopi juga mahal nih. Ada orang sekali ngopi tuh sampai 1 gelas 50.000, 40.000, lebih mahal dari rokok. Dan satu hari dia bisa minum kopi tuh lebih daripada 2 atau 3 kali. Nah, ini apakah sama seperti kadar dosanya itu, Om, sama seperti kita merokok atau tidak? Apakah hanya orang yang pecandu rokok yang berdosa, tapi pecandu kopi tidak berdosa, Om? Ya, jadi gini, kalau kita lihat, kita ikuti perkembangan dan juga kehidupan masyarakat,
kita perhatikan kalau dampak kopi itu tidak terlalu ini merusak kesehatan gitu. Malahan kalau dengan mengopi malah kan ada persekutuan, ada pergaulan, atau minum teh bersama, ada sesuatu yang indah kita dapatkan. Tapi yang jelas mengopi masih bisa, minum teh bisa, tapi merokok no smoking. No smoking. Dan juga gini, harus jelas ini ya. Iya. Sedangkan di SPBU aja dilarang merokok. Iya. Di tempat-tempat yang ber-AC dilarang merokok. Dan sebenarnya di negara-negara maju seperti Jepang dilarang merokok total ya. Dan pernah aku dengar di Jakarta itu di tempat umum nggak boleh merokok. Nggak tahu sampai sekarang apa masih ditegakkan gitu. Artinya umum sekarang pun bukan hanya orang percaya bahwa tidak perlu merokok. Nah, gitu. Tapi kalau kita menghakimi Om tentang rokok itu bersifat dosa, artinya kan kita melarang orang Kristen untuk merokok nih Om. Sedangkan pendapatan cukai terbesar di Indonesia itu adalah cukai dari rokok Om. Itu gimana Om? Kalau kita larang semua orang Kristen itu tidak merokok, lalu bagaimana pendapatan negara kita nih Om? Sedangkan cukai rokok tuh adalah pendapatan terbesar di Indonesia. Indonesia kan itu sesuatu seringkali yang diizinkan negara itu belum tentu menguntungkan bagi gereja. Umpamanya apa itu namanya pelacuran ada yang diizinkan pemerintah, perjudian ada yang diizinkan pemerintah. Bahkan ini pabrik rokok menguntungkan, tapi bagi kita kan ada pilah-pilah. Nggak semua yang diakui pemerintah itu menjadi bagian iman kita atau yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Jadi emang jelas orang Kristen tidak boleh merokok Om ya? Ya, menurut saya dan saya harap no smoking, jangan merokok. Untuk orang percaya? Untuk orang percaya. Oke Om. Lalu banyak nih kasus Om, saya sering lihat juga di gereja dia melayani. Iya. Tapi dia merokok. Pendetanya tahu dia merokok, tapi kok masih dikasih kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Kira-kira nih yang salah siapanya nih Om? Yang salahnya itu pribadi orang itu. Ya, artinya orang tertentu ada talentanya, ada bakatnya. Gereja butuh dia. Dan pendeta sebenarnya sudah instruksikan, sudah kasih tahu, hai pelayan-pelayan, harap berhenti merokok. Tapi ya enggak selalu dilihat pendeta dia merokok atau tidak merokok di luar sana. Tapi himbauan, janganlah kamu merokok, hai pelayan-pelayan, jangan lagi merokok, berhenti merokok supaya pelayananmu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Wah, mantap Om ya. Oke Om, selanjutnya nih Om. Jadi pembahasan tentang rokok kita akan cut. Oke, jadi gitu ya Om ya tentang rokok tadi ya, bahwa iya. merokok itu berdosa dan juga orang Kristen apalagi para pelayan Tuhan dilarang keras untuk merokok ya Om ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita sebagai hamba Tuhan Om melihat pelayan di gereja kita itu, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dia merokok, tapi dia adalah orang yang berpotensi di gereja, orang yang punya pengaruh di gereja, apakah kita harus memecat dia dari pelayanan atau tidak nih Om? Kita bijaksana lah ya. Kita panggil dia dengan empat mata ya. Saya sebagai pendeta sayang sama dia. Dan gereja pun membutuhkan dia, maka kita nasihati dia, tolong berhenti merokok. Ya. Tapi kalau umpamanya dia sudah berkali-kali kita nasihati, bisa sampai 10 kali contoh, saya harap kita disiplin. Kita bilang dan kita bilang kamu
istirahat dulu untuk melayani sampai kamu bisa berubah, berhenti merokok. Biar dulu yang sudah tidak merokok ini kita izinkan dia melayani. Kira-kira begitu kalau pendapat dari saya sebagai gembala ya. Oke. Siap. Oke, lanjut Om tentang minuman beralkohol. Iya. Bagaimana dengan kita minum minuman yang mengandung alkohol, baik bir, tuak, dan yang sejenisnya? Bolehkah kira-kira orang Kristen atau para pelayan Tuhan dan juga orang-orang percaya nih yang percaya kepada Kristus meminum minuman keras tersebut, Om? Kira-kira kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita lihat Efesus 5 ayat 18 ya. Coba kita baca Efesus 5 ayat 18 ya. Di sana disampaikan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus ya. Ini dia ya, dibilang di sini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Firman Tuhan menekankan jemaat Tuhan, orang percaya, orang Kristen hendaklah penuh dengan Roh. Jangan lagi minum alkohol atau anggur, apatah lagi sampai memabukkan. Karena kalau istilah memabukkan itu menimbulkan hawa nafsu. Jadi kalau orang sudah hidup dengan hawa nafsu, itu artinya hidup di dalam dosa. Ya, tadi kan Om bilang jangan minum alkohol, sedangkan kalau kita lihat teks di dalam Alkitab itu Om, meminum minuman yang mengandung alkohol itu kan diizinkan. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke 11 ayat 18 sampai 19, Yesus disebut oleh orang Farisi itu peminum. Nah, itu gimana Om? Iya, jadi kita harus lihat latar belakang Yesus itu disebut peminum karena Yesus ini demi menyelamatkan orang berdosa, termasuk pemungut cukai, perempuan-perempuan nakal, dan dia mendekati, bahkan mau bersama makan dengan mereka. Dan memang kebiasaan orang Yahudi itu, orang Israel itu bisa minum anggur tapi bukan yang memabukkan. Jadi karena orang Farisi merasa tidak senang kepada Yesus, maka dianggap Yesus itu seperti tabiat orang pemungut cukai tadi yang suka mabuk itu, maka mereka tuduhkan, oh Yesus ini juga adalah peminum. Sebenarnya itu hanya sebagai tuduhan negatif kepada Yesus. Yesus penuh kasih, dia mau mendekati siapa saja. Pemabuk pun didekati supaya bertobat, orang pemungut cukai supaya bertobat, perempuan-perempuan nakal supaya bertobat. Sebenarnya cara Yesusnya mendekati mereka. Cuman orang Farisi pada dasarnya sudah tidak suka dengan Yesus, maka dibilang dia peminum gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi Om, orang Kristen boleh minum minuman keras atau tidak nih? Jadi saya harus terangkan lebih jelas. Bahwa di Hosea pasal 4 ayat 11 sebenarnya potensi manusia itu cerdas ya. Cuman karena kalau dia terlalu sering minum alkohol atau anggur, ditulis di sini anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Kenapa orang bisa turun kecerdasannya? Karena terikat dengan alkohol. Maka lebih baiklah kita istilahnya jaga, jangan minum alkohol, jangan minum memabukkan, atau di masyarakat kita Sumatera Utara tuak. Itu sering menurunkan martabatnya juga, moralnya juga turun, daya pikirnya turun. Karena apa? Saya di daerah di Kuala Tanjung itu banyak kedai tuak. Maka tapi Om nggak minum kan? Nggak minum tuak di kedai itu kan? Enggak. Jadi itu pas seperti pengalaman yang ditulis
di Amsal Sulaiman tadi, di Amsal Sulaiman 23, nah, kalau kita lihat ini banyak seperti ini bapak-bapak yang terikat minum alkohol tuak itu. Seperti ini pengalaman mereka. Coba saya baca ya. Siapa yang mengadu, siapa yang mengeluh, siapa bertengkar, siapa yang berkeluh kesah. Ini orang-orang yang terikat dengan minuman tuak alkohol ini. Siapa yang mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Kalau sudah mulai mabuk, sudah banyak, matanya sudah jadi merah. Lalu kita lihat, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Aduh, kasihan kulihat. Mulai sore hari pergi dia ke kedai tuak, nanti jam 1 baru pulang, dan itu pun sempoyongan. Anak terlantar ya. Kalau padahal mestinya bapak-bapak ini sama-sama makan di makan malam, berdoa, dan terus lihat, tanya, ada PR-nya anaknya. Semestinya sebenarnya tanggung jawab seorang bapak di rumah tangga harus begitu. Tapi karena dia sudah terikat dengan tuak ini, maka dia sore hari sudah pergi, mulai tengah malam. Dan seperti ini, ya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, ya, termasuk bir ini agak menarik kan. Dan mengilau dalam cawan, ini kasih cawan supaya lebih keren, gitu. Tapi ini merusak yang mengalir masuk dengan nikmat. Oh, diminum sedikit demi sedikit, lama-lama satu bukit atau satu ember, satu angko. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Hati-hati, macam-macam dibilang orang yang sudah mabuk, ya. Engkau seperti orang yang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Goyang-goyang dia. Kasihan ya. Lalu engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit, orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Itu orang sudah terikat. Udah sampai pagi, ada kalanya, ini satu contoh ini di daerah kami, padahal dia seorang karyawan, tapi dia suka minum. Pagi dia sudah minum, jam 9, padahal dia ada kalanya masuk shift, ada masuk pagi, tukar lagi, ada masuk sore, ada masuk malam. Suatu saat dia sudah minum mulai jam 10 pagi, dia mau berangkat jam 3 sore. Di sana gini-gini di tempat kerjanya, maka bosnya, manajernya bilang, kamu berhenti karena kamu mabuk-mabuk ke tempat kerja. Kasihan karena mabuk diberhentikan dari tempat kerja. Jadi lebih baguslah berhenti, ya, dari minum, dan bahkan jangan sampai mabuk, ya. Ya, memang ada dibilang Rasul Paulus kepada Timotius, tambahkan sedikit anggur. Minumlah air tapi tambah sedikit anggur. Itu berbicara untuk obat, ya. Jadi kalau untuk sekedar obat, ya, bisalah, ya, untuk obat, ya. Tapi jangan meningkat apanya, banyaknya. Berarti boleh Om ya? Iya, tapi untuk obat. Untuk obat. Iya. Nah, karena gini Om, di wilayah Eropa itu kan, itu suasana iklimnya kan dingin nih Om. Iya, nah, iya. Minuman utama mereka kan bir yang mengandung alkohol karena menghangatkan tubuh. Nah, itu gimana Om? Dosa nggak itu? Ya, kalau dia untuk menghangatkan sebatas itu, nggak apa-apalah. Cuman tadi yang sudah kecanduan, mabuk, itu kata firman Tuhan tadi, jangan sampai mabuk. Nah, kira-kira begitu, ya.
sama seperti narkoba. Sebenarnya narkoba itu menurut apa untuk obatnya itu. Ya, Tapi morfin, kalau ya. ya kalau sudah berlebihan itu yang bikin rusak Tubuh. kehidupan manusia. Ya, oke. Ya. Berarti orang yang misalnya Om ketahuan dia sering mabuk, ketahuan dia nongkrong di lapo-lapo tua, ketahuan dia sering minum alkohol sampai pecandu berat, tapi dia seorang pelayan Tuhan, sama seperti perokok tadi Om. Bolehkah kita mengizinkan mereka melayani di gereja, padahal mereka ini adalah seorang yang berpotensi dalam pelayanan dan orang yang berpengaruh dalam pelayanan? Bagaimana menurut Om? Kalau menurut kita ya, karena menjaga kekudusan pelayanan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Ya. dan Tuhan bilang jadilah kamu kudus. Ya. Jadi saudara-saudara kita, orang-orang percaya yang masih terikat dengan minuman alkohol, minuman keras, ya kita harap kalau dia masih suka melayani Tuhan, ya diberhentikanlah minuman alkoholnya, ya berubah. Tapi kalau dia masih tetap, itu mengganggu pelayanan, karena Alkitab berkata menabur dengan daging akan menuai dengan kedagingan. Tapi kalau kita menabur dengan roh, hidup dengan kebenaran, maka tuaian kita adalah yang benar-benar. Jadi saya harap kita para hamba Tuhan, kita himbau saudara-saudara kita yang masih terikat mabuk-mabuk, janganlah dia diizinkan lagi melayani di gereja. Ya. Jadi Pak, bagaimanakah orang percaya, orang Kristen bisa bebas dari rokok dan juga candu dari minum-minuman beralkohol? Saya pernah lihat di beberapa tayangan itu bahwa rokok itu dan juga alkohol itu katanya bersifat roh, jadi sampai ditengking-tengking gitu Pak. Ditengking roh untuk merokoknya, roh untuk minum alkoholnya keluar gitu. Padahal sebenarnya itu bukan roh ya Pak, atau memang kedagingannya nih Pak. Nah, bagaimana caranya nih bagi orang Kristen yang sudah terikat dengan hal itu bisa bebas gitu, menurut Bapak? Ya, memang harus kita pertama doakan. Ya, tapi ya tergantung kekuatan iman hamba Tuhan mau ditengking atau bagaimana, itu terserah dia. Tapi menurut saya kita doakan, tapi kita ada keinginan orang yang terikat tadi bahwa dia ingin lepas dari merokok itu. Dan kita harap dilatihlah dirinya jangan dekat dengan orang yang merokok, karena nanti kalau dia dekat dengan orang merokok bisa ditawari dan bisa malahan timbul keinginannya lagi. Jadi didisiplinkanlah dirinya, jangan dulu bergaul dengan orang-orang merokok sampai dia kuat dan berkata tidak merokok dan saya lepas dari ikatan merokok, termasuk ikatannya itu. Ya. Jadi mematikan daging kita sendiri Pak ya. Iya. Oke. Terakhir Pak, apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin gereja supaya para pelayan atau jemaatnya itu tidak terlibat dalam hal-hal yang bersifat adiktif atau kecanduan seperti rokok, minuman keras dan lain sebagainya Pak? Memang harus ialah dibiasakanlah bersama mereka, ada di hadirat Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan, kita rasakan, karena Tuhan itu, Allah itu roh adanya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan. Dan saya percaya kalau kita di dalam pelayanan itu selalu roh Tuhan bekerja, baik di tengah pujian ya, Holy Channel juga ada program pujian penyembahan, bisa itu satu cara pelepasan ya, dan firman Tuhan selalu disampaikan dan secara pribadi ya, supaya jangan dia tersinggung, harus didekati bahwa merokok itu tidak baik, tolong diberhentikan, apalagi kita ini termasuk pelayan-pelayan ya. Berarti pendampingan ya Pak ya? Iya. Pendampingan juga pendekatan dengan jemaat-jemaat kita sendiri. Dengan kasih gitu ya. Oke Pak. Terakhir Pak, sebagai penutup, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan buat seluruh Holy Lovers yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan kita hari ini? Mana tahu di antara mereka ada yang sedang bergumul
dengan kecanduannya terhadap minuman keras dan juga rokok dan lain sebagainya, atau ada juga yang ingin menolong temannya untuk lepas dari kecanduan itu sendiri. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Silakan Pak. Kalau saya ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, harus ada pernyataan dari pribadi kita. Umpamanya kita bilang, Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta kekudusan, saya tidak suka merokok. Nah, gitu termasuk kan, biasakan kayak gitu. Saya tidak suka merokok, saya benci rokok, tapi saya cinta Yesus, saya cinta kebenaran, dan saya cinta dengan saudara-saudara seiman. Nah, gitu. Oke. Iya. Oke Pak. Baiklah Holy Lovers, demikianlah diskusi kami pada hari ini tentang rokok dan juga minuman keras. Jadi jelas bahwa orang Kristen tidak boleh merokok. Ingat itu. Para pelayan Tuhan juga Pak ya, khususnya ya. Iya, tidak iya. boleh merokok. Iya. Ya, demikianlah diskusi kami pada hari ini. Sampai ketemu pada diskusi yang akan datang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Bye-bye. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Holy Lovers, mari dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.